untuk maju di SMK Indonesia itu luar biasa. Baik itu sekolah negeri, sekolah swasta apapun ya, dari yayasan apapun semuanya memiliki antusiasme untuk melakukan perubahan dan ingin menunjukkan ya sekolah kita sudah berubah dan sekolah kita sekolah yang maju. Terima kasih atas semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semua. Nanti bisa dipertemukan dalam kegiatan verifikasi ya, kegiatan verifikasi yang insya Allah PPKN-nya bisa turun tidak level 4, kita bisa sekolah Bapak Ibu dan kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bincang-bincang banyak hal dan itu sesuatu yang menyenangkan dan menjadi kebaikan untuk kemajuan kita bersama. Mohon Bapak Ibu, terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala yang sudah memberikan arahan dan beberapa hal terkait dengan tindak lanjut kegiatan kita ini nanti setelah Bapak Ibu menerima realisasi, kemudian belajar secara langsung tentang aplikasi ini, kemudian implementasinya nanti sesuai dengan arahan kita harus lakukan bersama-sama nanti di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan itu, kami mohon Pak Windarto, koordinator fasilitasi dan penjaminan mutu untuk menyampaikan lini masa berkaitan dengan hal-hal yang akan setelah kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Nur. Sebelum jam 10 saya memanfaatkan di sini sudah hadir Pak Ahmad Arif Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir melalui virtual ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya dari dari narasumber, panitia, dan terutama juga Bu Kepala yang telah memberikan semangat kepada kita sekalian. Nah, untuk pagi hari ini merupakan kelas C ya, kelas C yang akan menerima Bintek untuk sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penjaminan mutu bagi SMK ya, khususnya ini kepala sekolah dan operator di sekolah, operator penjaminan mutu. Untuk peserta pada pagi hari ini ada 12 kabupaten dan kota ya, cukup banyak. Total peserta dari SMK-nya ada 461 SMK. Kalau dikalikan 2 berarti ada 922. Ya, sampai saat ini hadir 791. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah mulai dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Solo Timur, ya, Kabupaten Manyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Selamat datang, selamat bergabung di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Seni Budaya. Ini mungkin Bapak Ibu masih asing, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kepala, ya. Jadi merupakan perubahan dari PPPG Kesenian, kemudian menjadi P4TK Seni dan Budaya, dan sekarang menjadi Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi ya, pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi seni dan budaya. Nah, pada tugas kali ini Bapak sekalian perlu kami sampaikan. Bentar, saya perlu share sedikit materi. Nah, mudah-mudahan nanti cukup 3 atau 5 menit. Nah, kegiatan ini tentu saja adalah latar belakang
ini adalah untuk memastikan penjaminan mutu bagi SMK. Nah, itu yang belakang. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya atau tujuan dari Bintek ini adalah Bapak Ibu sekalian dari kepala sekolah maupun dari operator memastikan bahwa nanti untuk kebijakan tadi sudah dipahami ya, untuk implementasi atau pengisian aplikasi penjaminan mutu versi 2.1 nanti akan disampaikan oleh sumber dari surat SMK yang dalam ini akan diisi oleh Pak Ahmad Arifin. Nah, saya pikir Pak Ahmad Arifin juga paham betul kalau beliau juga datang dari sekolah. Jadi acara full di hari ini sampai sore nanti itu Bapak Ibu sekalian akan menerima materi tentang kebijakan, kemudian pemahaman tentang aplikasi jaminan mutu 2.1 dan praktek pengisian aplikasi ini. Kemudian secara keseluruhan Bapak sekalian bahwa pelaksanaan penjaminan mutu yang ditugaskan kepada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni Jaya adalah kami khusus untuk pemetaan. Bu Kepala sudah menyampaikan, dan untuk pemetaan ini itu dibagi berdasarkan kewilayahan. Jadi kalau balai besar yang lain di wilayah yang lain, nah kebetulan untuk seni dan budaya yang berlokasi di Yogyakarta ini mendapat tugas di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan itu sudah kita mulai kegiatannya pada 9 Agustus yang lalu, berupa sosialisasi dan bintek penjaminan vokasi. Pertanyaan adalah dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kepala Cabang Dinas, ya ada 13, kemudian operator dari provinsi. Kemudian yang dari Jogja, Kepala Dinas yang kita undang, operator dan Kepala Balai Dikmen. Kalau di Jogja Balai Dikmen bukan cabang dinas. Kemudian ini sampailah tahap yang kedua, yakni sosialisasi dan bintek PPM PV ya. Ini ke SMK kurang lebih ke 1.800 SMK karena Jawa Tengah dan DIY ini kali 2 pesertanya adalah kepala sekolah dan operator. Nah, ini akan kita laksanakan tanggal 12 sudah kemarin, 13, 16 dan 18 Agustus. Nah, setelah Bapak-Ibu sekalian, nanti setelah Ibu Bapak sekalian mendapat bimbingan teknis, ini akan dilakukan pengisian ya. Ini pengisiannya secara daring, pengisian instrumen atau aplikasi itu dilaksanakan sejak kemarin sampai tanggal 31 Agustus. Jadi nanti atas aplikasi ini untuk Jawa Tengah dan DIY kita berikan waktu sampai tanggal 31 Agustus. Saya pikir sebetulnya sehari aja selesai, tetapi kami ingin memastikan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan item yang ada di dalam aplikasi itu dengan akurat. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti pandemi ini bisa turun levelnya atau hilang, maka kami akan lakukan verifikasi. Verifikasi tapi sampling ya, sampling Bapak sekalian, tidak semuanya, karena kalau semuanya juga tidak memungkinkan. Nah, nanti kalau misalnya kondisinya sudah lebih baik untuk Jawa Tengah dan DIY akan verifikasi memastikan bahwa apa yang diisikan oleh Ibu Bapak sekalian itu benar adanya, ya. Memastikan betul-betul yang diisi itu benar. Nah, itu kami lakukan nanti setelah mungkin September sampai November, mudah-mudahan kondisinya sudah semakin baik, tidak ada PPKM, sehingga kita bisa laksanakan verifikasi itu secara luring. Tidak berarti kita harus lakukan secara daring. Jadi ini untuk batas pengisian kami harapkan nanti tanggal 31 Agustus ya, semua SMK di DIY dan Jawa Tengah sudah mengisi. Kemudian nanti untuk verifikasi akan kami jadwalkan selanjutnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait
pengisian sampai akhir nanti. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Itu saya kembalikan ke Pak Nur, nanti selanjutnya ke Pak Bun sebagai hostnya dan sebagai moderatornya, dan terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah hadir pada ini, juga seluruh Pak yang telah berkenan hadir. Semangat ya, walaupun dalam kondisi PPKM, tetapi kita tetap harus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo Pak. Bu, untuk lini masa dan rencana kita dengan penjaminan mutu SMK yang akan kita lakukan. Jadi terakhir nanti kita pada tanggal 31 Agustus Bapak dan Ibu sudah bisa mengisi aplikasi ini secara lengkap. Kemudian untuk acara berikutnya ini kita akan langsung ke Ahmad Arifin. Pak Ahmad Arifin bisa dicoba suaranya dulu, barnya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Ahmad Arifin. Kemudian Buning ada dari ruangan ini feedback suaranya. Kalau pakai perangkat lain dari ruangan ini harus pakai ini, ya. Mau pakai mana? Yang ini atau? Oke, ya. Oke, Bu Neng juga siap. Persilakan Bu Neng. Jadi nanti untuk acara ini kami berharap nanti karena ini hari Jumat, nanti ada istirahat untuk Jumatan, dan untuk Jumatan itu sekaligus nanti diminta untuk mencoba. Kemudian setelah mencoba, setelah selesai istirahat nanti diskusi kembali terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah. Kalau ada hambatan bisa kita lanjutkan kembali. Monggo Bu Neng untuk sepenuhnya dipandu dengan Pak Arifin, Ahmad Arifin. Oke. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua yang saya hormati, Bapak Ahmad Arifin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Pagi. Ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur, Pak Win, dan Bu Kepala. Dan marilah kita lanjutkan untuk materi intinya pada siang hari ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu, agenda pada siang hari ini nanti sampai kita jadwalkan mulai ini saat ini nanti sampai jam 14 siang di jadwalnya. Jadi ada tuh kurang lebih 3 jam. Nanti akan diberikan materi tentang sosialisasi aplikasi penjaminan mutu SMK 2.1. Kemudian nanti akan disampaikan juga pengisian aplikasi penjaminan mutu SMK 2.1. Nah, untuk pengisian ini nanti mohon kepada Bapak dan Ibu peserta nanti bisa langsung mencoba ya, bisa langsung mencoba nanti. Jadi misalkan ada kendala-kendala teknis di sini nanti ditanya langsung. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini yang akan menyampaikan materi ini adalah Bapak Ahmad Arifin, sarjana komunikasi, sarjana komputer dari pengembang di SMK. Dan untuk tempat kerjanya ada di SMK Arya Med Tangerang. Nah, nanti untuk perkenalan lebih detail nanti mohon bisa menyampaikan sendiri Pak Ahmad Arifin ya. Dan untuk menghemat waktu kami persilahkan nanti kita sepakati ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita karena hari Jumat untuk istirahat nanti bisa kita kita break dulu jam 11.30.
kemudian nanti kita masuk lagi di link itu pada pukul jam berapa Bapak dan Ibu? Jam 13 ya, jam 13. Dan untuk selama kegiatan ini mohon diperhatikan baik karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Balai bahwa nanti setelah ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Operator ini ada tugas yaitu mengisi APM 2.1 ini sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya waktu saya persilahkan untuk Pak Ahmad Arifin untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa mendengar suara saya, Bu ya? Jelas? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Besar Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Sarjila MPD, yang saya hormati Bu Sri selaku moderator, Pak Rahayu Widarto, serta yang saya banggakan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah serta admin sekolahnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, Bapak dan Ibu. Saya asli lahir di Bandung, jadi saya suku Sunda. Jadi kalau ada yang bertanya, terkadang memang langsung bahasa Jawa, saya kurang begitu menguasai ya. Tapi memang rekan-rekan saya banyak sekali dari Jawa Tengah dan Jogja. Jadi kalau ada yang bertanya nanti menggunakan bahasa Indonesia saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya induk kerja di SMK Arya Meta selaku admin dan kepala laboratorium komputer. Saya bergabung, ya suka nimbrung di Direktorat SMK dari tahun 2005 semenjak di tim verifikator UNBK dulu, UNBK pertama sampai dengan pengembangan e-book dan e-rapor juga terlibat, dan sampai saat ini alhamdulillah saya terlibat di nimbrung di pengembangan aplikasi penjaminan mutu. Jadi idealnya, untung tadi Ibu sudah menyampaikan sekilas terkait penjaminan mutu, karena kalau urusan kebijakan sebetulnya pimpinan yang lebih tahu. Tapi ya nanti kita bahas sedikit demi sedikit mengulas terkait penjaminan mutu ini. Izin nge-share screen Bapak dan Ibu. Saya hanya mengulas saja karena memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala ya. Jadi Bapak dan Ibu, penjaminan mutu SMK ini berubahnya nomenklatur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Jadi SMK dan Politeknik itu saat ini sudah tidak di bawah lagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi saat ini memang SMK dan Politeknik itu sudah di bawah berdiri sendiri ya, berdiri sendiri yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Bapak dan Ibu, ini adalah bidang-bidang yang ada latar belakang terkait penjaminan mutu, yaitu Permendikbud nomor 9 tahun 2020 pasal 123 tugas dan fungsi bidang penilaian Direktorat SMK. Saat ini ada perumusan kebijakan, perumusan standar, penyusunan NSPK, kemudian pelaksana kebijakan penjaminan mutu. Nah, posisinya adalah di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi
di bidang penilaian itu sekarang ada pelaksana kebijakan penjaminan mutu. Kemudian ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sampai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020. Ini Bapak dan Ibu, definisi mutu ya, secara kilas atau tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa mungkin secara definisi ini bahwa mutu itu adalah derajat keunggulan sesuatu atau seseorang. Misalkan kita memiliki satuan pendidikan, bagaimana caranya supaya unggul dalam segala hal, baik itu dari mulai standar proses, standar isi, standar pembelajaran dan lain-lain, ya tentu saja di sana harus ada mutu yang baik. Kemudian atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu atau seseorang. Ini ya nggak beda misalkan antara satuan pendidikan yang memiliki mutunya baik dan kurang baik mutunya, itu ada sedikit pembeda. Kemudian semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi pesan dan harapan. Kemudian sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan harapan pihak terkait, dengan yang dijanjikan. Prinsip penjaminan mutu SMK, Bapak dan Ibu, ini adalah mandiri dan partisipatif, terstandar, integritas, sistematis, dan berkelanjutan. Terutama yang paling saya garis bawahi, yaitu berkelanjutan. Biasanya hampir rata-rata berdasarkan pengalaman kami turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi waktu itu ya, memang masih share ya bahwa aplikasi ini Bapak dan Ibu memang tahun 2020 ini pilot projectnya digunakan untuk SMK COE. Jadi berdasarkan pengalaman kami turun ke lapangan, biasanya penerapan penjaminan mutu itu dia punya program. Setelah punya program, kemudian programnya terlaksana, tapi tidak berkelanjutan gitu loh. Jadi pada saat-saat tertentu lagi rame-ramenya penjaminan mutu, ada program ini, program itu, terlaksananya cuma 1 tahun berikutnya itu tidak ada. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa sistematis dan berkelanjutan. Kemudian di sini transparan dan akuntabel. Ini siklus penjaminan mutu tadi sudah disampaikan sama Ibu. Kemudian sistem penjaminan mutu SMK, sini ada PDCA. Jadi plan, do, check, action, ada 8 standar nasional pendidikan, ada 5 komponen IPOI ya, input, proses, output, outcome, dan impact. Kemudian ada link superman. Finansial, organisasi pengelola, dan industri mitra, ini diambil sebanyak 25%. Kemudian dari komponen proses ada penyesuaian kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan TEPA ya, atau teaching factory, kemudian pengembangan sumber daya manusia sekolah, kemudian pemberdayaan kemitraan industri, kemudian penerapan budaya kerja dan sertifikasi siswa. Jadi untuk proses ini sama, ada 7 dan diambil 35% dari total keseluruhan. Kemudian output ini ada 2, yaitu kualitas lulusan, kemudian sertifikasi lulusan. Ini diambil sebanyak 20%. Kemudian outcome, keterserapan dan kemandirian lulusan, baik itu yang melanjutkan, berwirausaha, melanjutkan, dan berwirausaha. Terutama memang ini rekornya ya, atau success story lah, istilah saya itu success story, atau yang memang cukup sulit ya, cukup lumayan sulit menelusuri alumni itu kan ya, membutuhkan kita komunikasi yang baik khususnya kepada para alumni. Tapi hampir rata-rata memang berdasarkan sampling-sampling yang sudah pernah kami lakukan ke masing-masing satuan pendidikan atau ke masing-masing SMK, memang
keterserapan lulusan untuk mengetahui daripada success story atau ya rekam jejak alumni itu cukup lumayan sulit. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa ya, butuh perencanaan yang baik supaya kita masih bisa tetap melakukan komunikasi dengan para alumni. Kemudian nomor 2 adalah meningkatkan kemampuan lulusan dalam mengembangkan diri. Yang ketiga, berkembangnya kelembagaan, SMK TEPA, SDM sekolah, dan perolehan dukungan. Ini sebanyak, untuk outcome ini sebanyak 15%. Kemudian untuk impact, ini ada 2. Impact-nya itu sangat sedikit sekali ya, karena memang tidak langsung ujung-ujung impact-nya itu besar gitu. Jadi di sini hanya 2. Yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SMK, kemudian terwujudnya sekolah mandiri. Nah, aplikasi penjaminan mutu SMK sebagai instrumen pengambilan data instrumen pertanyaan itu sebanyak kurang lebih 55 instrumen yang awalnya itu, dan BLUD ya, termasuk BLUD kalau dulu masuk perhitungan atau masuk persentase, sekarang BLUD itu hanya melakukan perekaman saja. Kemudian memiliki isian data sebanyak 151. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi aplikasi penjaminan mutu SMK ini instrumennya kurang lebih sekitar 55 ya, tidak lebih dari 55 instrumen atau pertanyaan. Kemudian isiannya sebanyak 151 isian. Kemudian ini tinjauan APM, kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan ya, itu sudah dijelaskan sama Ibu. Ini juga sudah. Ini itu. Ini hanya instrumen saja Bapak dan Ibu ya. Nah ini Bapak dan Ibu. Langkah-langkah pelaksanaan penjaminan mutu, yang pertama ini sosialisasi ya. Sosialisasi penjaminan mutu SMK yang alhamdulillah saat ini sudah dilakukan karena memang penanggung jawabnya langsung oleh Balai Besar ya. Oleh Balai Besar sudah dari 8 balai besar yang ada di Indonesia itu kurang lebih hampir seluruhnya sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah ya. Nah, ini adalah akses daripada tingkatan-tingkatan nanti yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Di sini ada akses sekolah, Bapak dan Ibu, akses sekolah, kemudian ada akses pengawas pembina atau dinas pendidikan ya. Dalam hal ini dinas pendidikan, terlepas nanti aksesnya diberikan kepada pengawas langsung atau tidak, itu nanti kebijakan lain. Karena sampai sejauh ini akses itu sendiri hanya disiapkan untuk balai besar saja, untuk proses monitoring apakah sekolah binaannya atau yang di bawah naungan misalkan BBPP MPP Seni Budaya ini sudah secara keseluruhan melakukan proses pengisian APM SMK atau belum. Seperti itu. Kemudian di sini ada akses Direktorat SMK yang akan melakukan pengelolaan secara utuh dan mungkin ke depan akan dijadikan beberapa kebijakan hasil daripada proses pengisian aplikasi pemetaan atau penjaminan mutu SMK. Nah, Bapak dan Ibu posisinya kan ada di sekolah ya. Posisinya ada di sekolah. Pertama ini login sekolah pada aplikasi penjaminan mutu SMK. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tahapannya itu melakukan proses cetak fakta integritas. Karena memang kalau untuk tahun sebelumnya, di tahun 2020 ini melakukan pengisian terlebih dahulu ya. Melakukan pengisian terlebih dahulu. Akan tetapi saat ini kita balik, sebelum melakukan proses pengisian, Bapak dan Ibu diwajibkan melakukan proses cetak fakta integritas terlebih dahulu. Jadi fakta integritas bahwa apa-apa saja yang akan dilakukan diisi atau yang akan diisi ke dalam aplikasi penjaminan mutu adalah sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian melakukan pengisian, kemudian pengisian instrumen, kemudian cetak rapor mutu. Yang terakhir. Nah ini proses monitoring yang mungkin
nanti akan dilakukan oleh masing-masing balai besar ya, masing-masing balai besar penjaminan mutu. Kemudian ini kontrol kualitas atau quality control penjaminan mutu Bapak dan Ibu, ada kurang lebih 8 tahap. Yang pertama, kepala sekolah dan pengawas sekolah menandatangani fakta integritas. Ya. Kemudian tim penjaminan mutu sekolah dan pengawas mengisi APM, hasil isian direview oleh tim dan pengawas sekolah. Kemudian tim direktorat, dalam hal ini mungkin tim penjaminan mutu, tim balai besar, nanti balai besar seni budaya yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi, ya, melakukan proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Kemudian sampai tim direktorat melakukan proses finalisasi ya, finalisasi atau rekapitulasi hasil pengisian aplikasi penjaminan mutu. Ya. Ini adalah hasil akhir yang akan didapatkan oleh masing-masing sekolah. Yang pertama rapor mutu sekolah, kemudian rapor pencapaian sekolah terkait 8 standar nasional pendidikan, kemudian rapor pencapaian sekolah terkait link and supermate. Yang keempat, kontribusi sekolah terhadap kebijakan balance scorecard ya Dirjen Vokasi, kemudian kontribusi sekolah terkait ketercapaian realisasi Dirjen Vokasi dan penilaian sekolah terkait leveling sekolah dalam SMK. Ini adalah informasi rapor mutu Bapak dan Ibu. Jadi rapor mutunya kurang lebih seperti ini lah, ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk input, proses, output, outcome dan impact. Jadi ada komponen yang tercapai itu berapa persen, sisanya berapa persen. Kemudian komponen tercapai untuk proses berapa persen, sisanya berapa persen. Ya. Kemudian ini untuk standar nasional pendidikan, ya ada 2 grafik di sini. Yang pertama ini grafik batang, kemudian di sini ada jaring laba-laba. Kemudian ini informasi rapor mutu untuk 8+I, dan ini adalah informasi Rensa Dirjen Diksi, hanya presentasi saja. Jadi tidak masuk perhitungan. Baik Bapak dan Ibu, itu saya kira sekilas terkait penjaminan mutu. Ya memang saya pribadi kurang begitu ini ya, karena kalau ini kan saya di teknis aplikasi ya, di teknis aplikasi. Jadi kalau nanti ada yang bertanya yang belum bisa terjawab ya mungkin nanti saya akan PR-kan, saya akan tanya ke teman-teman yang memang pengembangan di penjaminan mutu ini. Baik Bapak dan Ibu, ini selanjutnya langsung ke teknis aplikasi. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya karena ini sangat penting sekali supaya dalam proses pengisian nanti Bapak dan Ibu tidak kesulitan, itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama supaya tidak kesulitan, yang kedua hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pengisian. Baik, Bapak dan Ibu, aplikasi penjaminan mutu SMK ini sudah versi 2.1 karena versi 2.0-nya itu dirilis tahun 2020 kemarin dan diperuntukkan hanya untuk SMK Center of Excellence atau SMK keunggulan saja. Itu sebagai baseline daripada aplikasi penjaminan mutu. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kami didukung oleh 2 balai besar untuk penyediaan ya perangkat jaringannya, yaitu dari BOE Malang dan BMTI ya, termasuk servernya direktorat juga kami gunakan untuk menampung. Makanya nanti Bapak dan Ibu khususnya mungkin admin yang akan melakukan pengisian dimohon untuk tidak salah karena sampai sejauh ini masih terpecah menjadi 1 IP dan 2 domain, 2 IP dan 1 domain dari masing-masing provinsi itu berbeda-beda ya. Jadi aplikasi penjaminan mutu ini bersifat online, jadi tidak ada proses instalasi di perangkat Bapak dan Ibu. Cukup perangkat Bapak dan Ibu terkoneksi dengan internet yang stabil sehingga bisa mengakses IP atau link yang nanti akan saya sampaikan. Yang kedua,
input, capaian kinerja, komponen input, proses, output, outcome, dan impact, serta breakdown. Ya, jadi tadi jumlahnya ada 55 komponen atau kuesioner atau pertanyaan, dan kurang lebih ada 155 breakdown yang harus Bapak dan Ibu isi. Kemudian 3 tahapan proses yang terdiri dari sekolah, pengawas pembina, tim penjaminan mutu, dan direktorat. Ini informasi rapor mutu tadi sudah disampaikan. Nah, mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutu SMK, yang pertama ini fakta integritas, sosialisasi sudah ya, kemudian fakta integritas tadi sudah disampaikan, kemudian yang ketiga ini pengisian instrumen, kemudian tinjauan verifikasi data oleh sekolah. Nah, di pengisian instrumen ini Bapak dan Ibu, jadi tidak langsung melakukan proses pengisian ke aplikasi supaya mempermudah proses pengisian. Saran saya nanti pada saat sudah login ke aplikasi Bapak dan Ibu, saya sangat harapan untuk mendownload instrumen itu sendiri. Jadi di-download terlebih dahulu instrumennya, kemudian di print out, kemudian didiskusikan terlebih dahulu. Yang terlibatnya nanti siapa saja mungkin pada tahap pengisian ini, ya. Pada tahap pengisian ini di nomor 3 ini Bapak dan Ibu, jadi didiskusikan terlebih dahulu. Mungkin yang ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, kemudian para kepala jurusan atau ketua jurusan, kepala tata usaha, termasuk mungkin di dalamnya bisa saja ada komite sekolah, ya, dan guru-guru yang memang mungkin yang akan dilibatkan oleh Bapak dan Ibu, atau khususnya oleh kepala sekolah yang akan dilibatkan oleh kepala sekolah. Kemudian setelah di-download, didiskusikan terlebih dahulu instrumennya. Posisi kita di mana? Posisi ini, oh nomor ini, pertanyaan ini posisinya di nomor ini. Pertanyaan nomor 3 posisinya di B. Pertanyaan nomor 4 posisinya, oh kita baru di C misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak langsung dilakukan pengisian ke aplikasi. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian tinjauan dan verifikasi data oleh sekolah dan pengawas melalui aplikasi penjaminan mutu. Kemudian hitung rapor mutu, kemudian tim supervisi atau verifikasi ya oleh tim penjaminan mutu, terlepas nanti tim verifikasinya saat ini kan rencananya dilakukan oleh masing-masing balai besar ya. Dilakukan oleh masing-masing balai besar, kemudian tim verifikasi menginput hasil supervisi ya, hasil verifikasi atau sampling ya, sampling. Kemudian nomor 8 tindak lanjut hasil rapor mutu, dan yang 9 nomor 9 itu pelaporan. Nah, ini aplikasi penjaminan mutu untuk user sekolah ada 4 tingkatan, ada 4 proses ya, ada 4 proses untuk sekolah itu ada 4 proses. Kalau ini kan secara keseluruhan yang di atas ya. 9 totalnya. Kemudian untuk sekolah itu ada 4 proses. Yang pertama itu login, kemudian mengisi referensi sekolah, kemudian mengisi fakta integritas, kemudian mencetak fakta integritas, kemudian pengisian instrumen, atau kalau saya sarankan download terlebih dahulu instrumen, kemudian diskusikan, baru diinput ke aplikasi. Setelah diinput, selesai secara keseluruhan, baik itu instrumen, pertanyaan maupun breakdown atau isian ya, kemudian dilakukan proses hitung rapor mutu atau hitung informasi mutu. Kemudian kirim rapor mutu. Ini sebetulnya ada penjelasannya Bapak dan Ibu, cuman ya saya sekilas aja lah, karena memang ini lumayan kecil. Ataupun nanti materinya akan saya sampaikan ke moderator, nanti boleh di-share, disatukan dengan materi-materi yang mungkin akan disampaikan oleh balai besar. Kemudian ini untuk penjaminan mutu, untuk tim verifikator saya kira tidak usah. Dan ini untuk direktorat ya. Yang pertama direktorat itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama itu proses validasi laporan hasil verifikasi. Nanti akan ada sampling ya, sampling sebagai sampling, karena dari sampling itu pasti akan ada komparasi.
Ada komparasi, artinya ada rapor hasil isian sekolah dan rapor hasil aplikasi. Nah, kalau tidak ada komparasi nanti kita tidak bisa jauh, tidak ada pembeda. Oh ternyata hasil terkadang bisa ketahuan itu ya. Tahun kemarin berdasarkan pengalaman itu ada yang jomplang, bahkan ada yang nilai rapornya itu naik. Jadi nanti Bapak dan Ibu supaya berhati-hati dan berdasarkan ya, kalau istilah saya itu rempuk ya, mungkin ada rempuk untuk diskusi, melakukan proses pengisian instrumen itu sendiri. Ini perhitungannya Bapak dan Ibu ya, aplikasi ada 5 komponen, ada 21 aspek, ada 55 instrumen, ada 151 breakdown, dan ada 280 isian. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya, ini sudah dijelaskan, kemudian rapor 8 SNP, kemudian ini sudah dijelaskan saya kira. Ini rapor mutu ya, grafiknya untuk 8 SNP ya. Ini untuk rapor mutu yang IPOI. Oh ya, ini deskripsi tingkat kinerja ya. Deskripsi tingkat kinerja Bapak dan Ibu ini dari mulai 0 sampai 45, kemudian 46 sampai 60, kemudian 61 sampai 75, 76 sampai 90, dan 90 sampai dengan 100. Dari mulai tidak baik sampai dengan sangat baik. Nah, Bapak dan Ibu, akses untuk login ke aplikasi ini sesuai dengan daerahnya masing-masing memang. Ya, nanti saya akan tampilkan. Nah, untuk user saat ini memang hanya beberapa referensi saja yang kita ambil dari Dapodik ya, hanya referensinya sebagian kecil ya, sebagian kecil karena sampai saat ini juga kami mudah-mudahan tahun depan secara keseluruhan referensi datanya sudah masuk ke Dapodik ya. Maaf, sudah bisa terintegrasi dengan Dapodik. Nah, untuk sementara, untuk saat ini memang sudah saya persiapkan untuk user ini menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan passwordnya menggunakan NPSN juga. Kemudian ini untuk user ya, Bapak dan Ibu, usernya sekali lagi menggunakan NPSN dan passwordnya menggunakan NPSN masing-masing sekolah. Dan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diganti ya. Bisa langsung diganti oleh masing-masing sekolah. Kemudian saya akan tampilkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk wilayah Jawa Tengah kita bisa lihat di sini ya. Jadi pada saat diakses IP, baik itu IP penjaminan mutu atau IP 114 atau IP 202 di sini ya. Jadi ada pop-up. Pop-up itu ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa posisi Bapak dan Ibu provinsinya di mana nih. Nah, ini kan ada kolom Bapak dan Ibu ya. Ada kolom. Nah, untuk halaman 1 ini untuk Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT, Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau. Ya. Kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, regional Kalimantan ya. Kemudian sampai Lampung, dan untuk seni budaya ini membawahi 2 provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Posisinya ini menggunakan servernya BOM Malang. Ini di HTTP 114.7.15.140. Ini tinggal klik aja di sini, kemudian langsung akan otomatis masuk ke IP yang dituju. Sekali lagi, untuk DIY
dan Jawa Tengah ini menggunakan IP halaman 1. Ya, supaya tidak salah, karena memang nyasarnya ada beberapa ya, tapi tidak banyak karena ini mungkin disosialisasikan, hanya saja pada saat sosialisasi seperti ini yang hadir hanya kepala sekolah, tidak didampingi oleh ya, tim teknis, katakanlah seperti itu. Tidak bisa operator ya Bapak dan Ibu yang harus mengisi aplikasi ini, karena memang operator ketika kita bicara di lapangan itu banyak yang mengeluh bahwa semua pekerjaan yang terkait ini dilakukan oleh operator. Kan tetapi saya hanya bisa bahwa siapa saja yang melakukan proses pengisian ini, Ibu, atau yang harus melakukan proses pengisian, yaitu orang yang ditunjuk, tentu saja orang yang ditunjuk kepala. Tapi kalau bisa, karena memang saya sangat sadari bahwa operator itu pekerjaannya cukup lumayan ya banyak ya, cukup lumayan banyak, ya minimal ada orang lain lah yang bisa menghandle, atau mungkin kepala sekolah menunjuk timnya penjaminan mutu lah, tim penjaminan mutu untuk melakukan proses. Bapak dan Ibu, berapa betulnya melakukan proses pengisian ini? Berdasarkan pengalaman, kalau didiskusikan terlebih dahulu isinya, itu tidak lama, tidak lebih dari 40 menit betulnya proses pengisiannya. Yang lama itu kan mendiskusikan kan itu sendiri, Ibu ya. Nanti saya tunjukkan posisi instrumennya itu di mana. Baik, setelah masuk satu, Bapak dan Ibu, khusus untuk DIY dan Yogyakarta, kita klik tombol masuk ke aplikasi. Di sini ada beberapa informasi ya, informasi di halaman Anda dari mulai berita, walaupun masih dalam tahap pengembangan, termasuk rapor mutu. Ini rapor mutu sekolah nanti ya. Ini misalkan di seni budaya provinsi aja, ini bisa kelihatan ya, Jawa Tengah. Ini bisa detail per sekolah, Ibu ya, bisa detail per sekolah. Kemudian maaf. Pencarian ada FAQ. FAQ ini nama ini Des, karena memang panduan ini masih kami proses Bapak dan Ibu ya. Untuk panduan ini masih kami proses, akan tetapi secara singkatnya sebetulnya panduan dalam bentuk video di YouTube juga teman-teman sekolah itu sudah, teman SMK sudah banyak yang melakukan atau membuat ya tutorial untuk melakukan proses pengisian instrumen pada aplikasi penjaminan mutu ini. Akan tetapi apabila ada kendala teknis Bapak dan Ibu, ini ada nomor saya cuma satu-satunya, bisa WhatsApp, telepon, SMS dan lain-lain, kecuali memang karena dari 14.000 sekolah ini ya yang hampir jarang sih sebetulnya terkendala teknis ya, terkendala teknis. Ini nomor saya Bapak dan Ibu ya, ada di FAQ, ada nama saya di sini ya, 08122397730. Nanti boleh dicatat. Kemudian kita login. Nah, loginnya itu tadi menggunakan NPSN. Sekali lagi menggunakan NPSN sekolah. Sebentar. Saya Nah, ini saya coba meminjam teman. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat awal login ya, mohon perhatian, di sini ada pemberitahuan di beranda. Yang pertama ini kemajuan pengisian instrumen. Misalnya ini kan ada dua warna ya, yang merah itu belum terisi atau belum terjawab, yang warna hijau ini sudah terjawab. Jadi nanti presentasinya itu bisa dilihat di sini.
Kemudian informasi yang kedua adalah nilai rapor mutu sekolah ya, dari keseluruhan nilai komponen mutu sekolah dari input, proses, output, outcome, dan impact. Dan ini hasilnya adalah nilai rapor mutu sekolah, kemudian ada nilai per komponen dan di sini ada BSC, kemudian Restra, diksi. Kemudian langkah kedua, mengklik menu sekolah. Mengklik menu sekolah. Setelah mengklik menu sekolah, di sini ada hal-hal yang harus diisi. Memang Bapak dan Ibu, saat ini kami masih berupaya melakukan pengembangan. Ada beberapa, ada 4 komponen yang memang harus Bapak Ibu isi. Tetapi di sini yang dicatat hanya agregat saja sebetulnya, ya. Tidak detail dengan apa ya, tidak detail secara keseluruhan dengan nama siswa dan lain-lain, enggak. Ya. Enggak, hanya di sini yang pertama mengisi identitas sekolah, karena di dalam fakta integritas itu ada nama pengawas. Jadi ini tolong dilengkapi ya. Nama kepala sekolah, kemudian nama pengawas, dan NIP pengawas. Ya. Kalau ini biasanya ini sudah terisi secara otomatis. Kalau untuk identitas kecuali nama kepala sekolah dan nama pengawas. Kenapa nama kepala sekolah dikosongkan? Sengaja karena memang kadang-kadang di awal tahun ini ada perubahan-perubahan ya. Sementara kami dari Dapodi kadang-kadang terintegrasinya itu agak sedikit terlambat, makanya diisi secara manual terlebih dahulu untuk nama kepala sekolah. Terkhusus mungkin untuk pengawas apalagi, karena memang di Dapodi juga tidak ada isian untuk pengisian nama pengawas. Kemudian yang kedua, ini adalah kompetensi keahlian yang ada di Bapak dan Ibu, yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Silakan diisi berapa jumlahnya dan lain-lain ya. Ini kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dipecah kita jadi 3. Yang pertama ini untuk guru umum ada berapa, untuk guru kejuruan ada berapa, dan tenaga pendidik ada berapa. Tenaga kependidikan ada berapa. Kan ini bisa diisi. Bisa diisi di sini guru laki-laki umum, guru perempuan umum ada berapa. Guru kejuruan laki-laki ada berapa, guru kejuruan perempuan ada berapa, tenaga kependidikan laki-laki dan tenaga kependidikan perempuan ada berapa. Ini kita klik simpan saja. Silakan Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk rombongan belajar, ini mohon maaf ya, harus 1 per 1 ya. Harus 1, kalau ada 5. Sepertinya tidak lama sih kalau untuk mengisi ini ya, tidak lama. Yang agak lama itu biasanya mencari datanya itu ya, mencari data. Kemudian klik simpan. Setelah melakukan pengisian data-data yang diperlukan dari mulai data satuan pendidikan sekolah, kemudian kompetensi keahlian, dan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian di sini juga ada rombongan belajar, lanjut ke fakta integritas. Fakta integritas akan tercentang atau bisa tercetak apabila nama kepala sekolah dan nama pengawasnya sudah diisi. Ya. Setelah diisi, kemudian ada notifikasi bahwa saya setuju dengan fakta integritas. Ya. Jadi kalau tahun kemarin memang bahwa data-data yang sudah diinput ya, sudah diisikan. Kalau untuk saat ini ya, untuk tahun ini memang ini berdasarkan kesepakatan dari tim pengembang jaminan mutu dan juga pimpinan bahwa dirubah ya. Jadi sebelum diisi itu ditanda tangan dulu faktanya bahwa yang akan diisi ini adalah ke dalam instrumen penjaminan mutu adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Karena nanti Bapak dan Ibu walaupun pasti ada yang dijadikan sampling nanti ya, karena nanti akan ada komparasi ya. Ada komparasi antara isian yang dilakukan sekolah dan isian yang dilakukan oleh tim indikator. Walaupun standar memang kami tidak memiliki standar, misalkan standar isian itu gimana sih standar
peralatan praktek berstandar industri itu gitu kan. Ini kami juga tidak memiliki standar yang khusus sebetulnya, akan tetapi ya minimal pada saat proses pengisiannya itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian setelah dilakukan proses cetak fakta integritas, ini fakta integritas seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi, seperti ini. Kemudian lanjut ke kuesioner. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum melakukan proses pengisian instrumen atau pengisian kuesioner, sangat saya sarankan mencetak kuesioner terlebih dahulu. Ini ada tombolnya di atas, cetak kuesioner. Kita tunggu. Kita lihat ya. Nah, setelah dicetak, kita lihat. Nah, ini didiskusikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya, didiskusikan ini ya boleh dibuletin atau apa. Ini kebetulan memang kami mengambil sampel yang sudah terisi ya. Jadi yang sudah terisi itu warnanya mencetak huruf tebal, ini Bapak dan Ibu ya, cetak huruf tebal. Kemudian di sini juga sudah ada petunjuk teknisnya atau petunjuk pengisian ya, petunjuk teknis pengisian instrumen 1, bisa definisi 1 minat adalah dorongan dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah telah dokumen ya, telah dokumen. Nah, ini petunjuk telah dokumennya juga sudah ada di sini. Petunjuk telah dokumen, lakukan telah dokumen terkait penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Ya. Jadi yang harus ada itu prosedur mutu pos, kemudian 2 pos PPDB ya, 2 data hasil psikotes, minat dan bakat, kemudian 3 data hasil penjurusan, dan yang keempat hasil analisis dan penjurusan. Sampai dengan nomor terakhir 55 ya, termasuk di terakhir itu BLUD ya. BLUD ini hanya di breakdown saja. Kalau tahun 2020 BLUD ini masuk ke dalam perhitungan. Untuk tahun 2021 karena tidak semua provinsi Indonesia itu sudah ada izin atau sudah ada dasar hukum atau payung hukum untuk pendirian Badan Layanan Umum Daerah. Jadi terpaksa BLUD ini hanya melakukan perekaman saja. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, ini Ibu ya. Nah, setelah proses diskusi ya, setelah proses diskusi aplikasi, ini diisi manual terlebih dahulu supaya untuk mempermudah saja sih Bapak dan Ibu, karena memang kalau ditongkrongin ke aplikasi kan berasa lama dan berasa berat. Kalau dicetak dahulu misalkan ini juga tak banyak, sekitar ya 28 lembar ini. 28 lembar itu untuk yang sudah diisi. 28 lembar. Jadi mungkin untuk kepala sekolah, para wakil kepala sekolah kalau ada tim penjaminan mutu mungkin 3, sekitar dicetak 5 eksemplar juga sudah cukup ya untuk bahan diskusi. Untuk bahan diskusi. Oke. Kemudian setelah didiskusikan Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu secara otomatis menunjuk orang yang harus menginput ya, yang harus menginput. Ini tidak lama kalau sudah didiskusikan, sudah diisi itu, nggak lama ya. Ya mungkin yang agak-agak ini kan isiannya, isian. Kalau data isiannya sudah lengkap,
saya kira tidak membutuhkan waktu lama, hanya kurang lebih sekitar 40 menit ya, 40 menit. Karena memang diskusinya itu yang akan lama. Khususnya mungkin kalau ada pengawas ya Bapak dan Ibu ya, idealnya sih pengawas terlibat ya untuk melakukan proses diskusi instrumen itu. Kemudian lanjut ke isian instrumen. Nah, kalau sudah didiskusikan, sudah dicoret-coret, misalkan mana-mana saja yang memang posisinya itu sesuai dengan telah dokumen yang ada di sekolah, di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu, nanti menunjuk siapa yang akan diutus ya atau yang ditugaskan untuk melakukan proses input ke aplikasi. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Ini kemudian klik simpan. Nanti akan lanjut ke kuesioner atau komponen input misalkan. Di sini sekolah memiliki peta kompetensi SDM dan program pengembangan misalkan posisinya di mana. Termasuk di sini ada breakdown di dalamnya jumlah guru kejuruan umum dan tenaga kependidikan. Dan kemudian lanjut 2, guru memiliki kompetensi kejuruan berstandar industri dan sertifikasi teknis misalkan. 0 sampai 25% guru memiliki komponen kompetensi kejuruan berstandar industri dan sertifikasi teknis. Termasuk di sini breakdown-nya jumlah guru kejuruan yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis LSP P1, P2 dan P3 atau industri seperti itu. Kemudian nomor 3, guru berkompetensi kejuruan melaksanakan magang di industri misalkan. Sudah berapa persen itu untuk ininya, untuk apa? Untuk gurunya. Nah, lanjut ke simpan. Lanjut ke aspek berikutnya, misalkan ke aspek nomor 3, karena di kuesioner komponen input itu ada 7 aspek ya, ada 7 aspek. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, nah apabila sudah melakukan pengisian atau mungkin tertunda terlebih dahulu nih, ya tertunda terlebih dahulu, ini lanjut saja besok itu bisa. Nah karena di sini pertama ada progres pengisian. Ini kan sudah warna hijau ya, sudah 100% ya, sudah 100%. Apabila posisinya kemarin di mana ya kuesionernya ya, sudah sampai mana aspek berapa gitu kan, Bapak dan Ibu tinggal melihat progres pengisian kuesioner. Nah di pengisian kuesioner ini Bapak dan Ibu bisa melihat presentase mana yang belum mencapai 100% dalam satu progres komponen ya, dalam satu komponen itu tinggal kita klik saja. Ya, misalkan di Sarpas nih yang belum, nggak dilanjutkan sarana dan prasarana. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi saya urut terlebih dahulu dari awal Bapak dan Ibu, khususnya perhatian untuk yang didampingi tim teknis atau mungkin adminnya nanti yang akan melakukan progres pengisian. Pertama, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa link yang harus diakses adalah sesuai dengan provinsi Bapak dan Ibu. Ya, ini seni budaya ya, Balai Besar Seni Budaya membawahi 2 provinsi yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta misalkan. Ini linknya ini ya 114.7.15.140. Bapak dan Ibu tinggal klik saja. Nanti akan otomatis masuk ke link tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik tombol masuk ke aplikasi dan login menggunakan nomor pokok Sekolah Nasional atau NPSN. Setelah login menggunakan NPSN, Bapak dan Ibu tinggal klik sekolah. Silakan isi identitas sekolah atau lengkapi sebetulnya ya. Yang identitas sekolah itu melengkapi ya. Lengkapi identitas sekolah dengan mengisikan nama kepala sekolah dan nama pengawas. Pertama. Yang kedua,
mengisi kompetensi keahlian yang ada di masing-masing sekolah pendidikan, satuan pendidikan atau di SMK masing-masing Bapak dan Ibu dengan mengklik tombol tambah data. Pilih bidang keahlian, pilih program keahlian ya, program keahlian, kemudian pilih kompetensi keahlian seperti itu. Kemudian klik simpan. Yang kedua. Yang ketiga, perbaharui data atau mengisikan rekapitulasi mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini dipecah antara guru umum, guru kejuruan, dan tenaga kependidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat, ini dengan mengklik tambah tombol rombongan belajar yang ada di masing-masing Bapak dan sekolah Bapak dan Ibu. Dengan memasukkan nama rombongan belajar atau nama kompetensi, kurikulum yang digunakan, ya, tingkat, nama rombanya apa, kemudian jumlah peserta didik laki-laki dan jumlah peserta didik perempuannya berapa. Nah, itu untuk tahapan menu sekolah. Kemudian yang kedua, menu yang kedua yaitu mengisi mencentang fakta integritas. Ya. Setelah diisi tadi sama kepala sekolah dan pengawas itu akan secara otomatis masuk ya ke sini. Kemudian dengan mengklik atau mencentang, saya setuju dengan fakta integritas sekolahnya. Kemudian cetak fakta integritas. Nah, yang ketiga itu mengisi kuesioner. Ya, mengisi kuesioner. Tahapannya adalah saya punya saran seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, mendownload terlebih dahulu kuesioner. Jadi jangan langsung ditongkrongin ke aplikasi. Nanti puyeng, beda ya. Melihat kertas sama melihat aplikasi itu proses pengisian itu berbeda Bapak dan Ibu. Ya berdasarkan pengalaman saya di sekolah saya juga sama. Pasti saya cetak terlebih dahulu, setelah dicetak, kemudian didiskusikan instrumen yang akan diisi. Jadi setelah di-download kan ini keluar ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Termasuk telah dokumennya ada atau enggak. Ya. Misalkan ini di nomor 2 misalkan ya. Pertanyaannya, guru memiliki kompetensi kejuruan berstandar industri atau sertifikat teknis misalkan. Oh, ini udah berapa persen nih posisi kita? Guru kejuruan kita sudah bersertifikat industri atau belum? Nah, itu ya. Kemudian misalkan lanjut ke nomor aspek kurikulum, misalkan aspeknya kurikulum nih. Pertanyaannya, sekolah memiliki kurikulum berstandar industri. Kurikulum berisi 26-50% kompetensi kejuruan berstandar industri. Misalkan KIKD-nya sudah kawin lah istilahnya, udah nikah ya, udah nikah masal. Misalkan, oh kita sudah nggak menggunakan KIKD yang ada di direktorat, misalkan sudah menggunakan KIKD yang memang KD-KD yang sudah diberikan oleh industri misalnya. Ya. Nah, setelah selesai secara keseluruhan Bapak dan Ibu, setelah selesai secara keseluruhan proses diskusi yang terlibatnya mungkin ya silakan yang terlibat nanti siapa saja, mulai guru kejuruan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala jurusan, guru-guru yang memang terlibat, kemudian ya tata usaha. Setelah diskusi rempuk, nah hasilnya itu nanti ditunjuk kepada seseorang. Ya. Ditunjuk seseorang siapa yang akan melakukan pengisian. Silakan sekolah menunjuk. Tetapi saran saya kalau bisa jangan operator. Karena memang banyak nada-nada ya istilahnya keluhan-keluhan lah ketika saya kondisi ke lapangan, Pak.
Kalau bisa jangan operator lagi ya. Memang kalau kepala sekolahnya menunjuk kembali misalkan ya itu di luar kewenangan kami ya, di luar kewenangan kami. Akan tetapi ya kalau bisa ada khusus tim penjamin mutu yang ada di sekolah masing-masing di SMK Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian setelah diisi dari mulai instrumen, isian dan breakdown, nah, masuk baru kembali lagi ke aplikasi. Tuh Bapak dan Ibu ya. Mungkin untuk sesi teknis nanti untuk informasi mutu ini setelah Jumat ya, setelah Jumat mungkin untuk saat ini kami buka pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu kami buka sesi pertanyaan. Baik yang bisa menggunakan melalui chat ataupun ya langsung yang dengan Raisen ya, Raisen kata. Silakan Bapak dan Ibu, kami buka sesi pertanyaan. Ya. Sambil mencoba Bapak Ibu. Monggo Bapak dan Ibu. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang, silakan Pak. Silakan sebutkan nama dari mana. Perkenalkan saya Karno Sumantri dari SMK Warga Surakarta. Oh iya, silakan. Cintanya sedikit tentang tadi untuk IP sekolah kami yang berada di Jawa Tengah dan DIY. Tadi kan terbagi jadi bahwa untuk sekolah PK dan apakah tetap menggunakan yang link 1147 1540 Pak? Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, memang lagi-lagi ya saya sampaikan bahwa ini cukup lumayan kendalanya kan ini merupakan sebuah kendala sebetulnya. Ya kami juga melakukan hal seperti ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan pada servernya direktorat. Ya terpaksa kami melakukan pemecahan menjadi 3 server ya, menjadi 3 server. Jadi tetap Bapak dan Ibu kalaupun sudah melakukan pengisian demi ya karena nanti balai juga balai saat ini sudah memiliki akses saya kira ya, sudah memiliki akses nanti sekolah-sekolah mana saja yang sudah melakukan proses pengisian dan nanti akan dihubungi mungkin apabila sekolah yang belum pengisian. Kan tetapi misalkan pengisian ternyata di IP yang ini kan salah ya, tetap sangat saya sarankan ya melakukan pengisian ulang di IP yang memang sudah ditentukan. Oke, silakan Bapak lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan Pak Arifin dari chat. Iya. Ya, bagaimana cara mengisi pada data komponen inputnya? Komponen ini dari SMK PL mana nih ya? Ya ini. Mohon dijawab Bapak. Bagaimana cara mengisi pada data komponen inputnya? Oh tadi sudah dipresentasikan Bapak dan Ibu ya. Sudah dipresentasikan. Nah ini di menu kuesioner kemudian pengisian kuesioner. Nah ini komponen input kan? Komponen input, komponen proses. Jadi pertama Bapak Ibu login, isi identitas sekolah yang diperlukan ada 4, kemudian mencetak fakta integritas, kemudian ke kuesioner. Nah di kuesioner ini Bapak dan Ibu tinggal klik tombol pengisian kuesioner. Seperti itu. Nah, ini komponen input kan? Komponen input, kemudian klik mana posisi di aspek siswa, misalkan sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Nomor 2, sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis dan lain-lain. Saya kira itu ya untuk input ya. Kemudian apalagi nih? Bagaimana cara data ini Pak? Apakah ini Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Joko Purwo? Aplikasinya dapat dibuka lebih dari 1 perangkat komputer atau tidak secara bersamaan dalam mengisi instrumen, Pak? Oh bisa. Biasanya berdua misalkan dari komponen ini sampai komponen ini si A, komponen ini sampai komponen ini si B gitu bisa. Dengan satu catatan Bapak dan Ibu supaya tidak terkendala
terkendala teknis ya, tidak terkendala teknis, artinya terkendala teknis di sini dalam arti ya akses internetnya yang cukup lumayan bagus gitu supaya pengisiannya lancar itu aja ya. Jadi boleh menggunakan bisa menggunakan lebih dari satu device gitu, lebih dari satu device, mau menggunakan 2 device, 3 device boleh seperti itu ya. Jadi bisa diisi bersama-sama ya Pak ya? Boleh, silakan. Tapi dengan satu catatan, yaitu tadi sangat saya sarankan instrumennya itu didiskusikan dulu supaya tidak lama. Oh, Jadi iya. kan yang lama itu kan instrumennya didiskusikan, di print out dulu tuh yang kosong tuh instrumen. Diskusikan supaya posisi sekolah ini kita tahu, dan bukan hanya satu orang yang tahu gitu kan. Jadi semua warga sekolah yang terlibat dalam konsep penjaminan mutu ini itu tahu semua pengisian, oh posisi saya ini ternyata posisi sekolah kita itu baru di sini, baru di sini, baru di sini. Jadi tidak sekonyong-konyong nyuruh orang untuk melakukan pengisian gitu, Bu. Itu yang saya takutkan. Artinya dikhawatirkan validasi pengisian instrumennya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik itu yang diharapkan oleh balai besar ataupun khususnya ya umumnya mungkin oleh Ditjen Vokasi. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Bapak dan Ibu ya tadi sudah disampaikan untuk bisa di-download dulu instrumen kosongnya, diskusikan bersama-sama tim, baru nanti dibuka aplikasinya bisa lebih cepat untuk mengisinya. Baik Bapak, ada pertanyaan lagi Bapak? Silakan. Kalau ada yang raise hand ini dari Pak boleh, SMK Muhammadiyah, dipersilahkan. Muhammadiyah Pak siapa? Monggo disebutkan namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami mau bertanya perihal pengisian kuesioner. Di situ di komponen input dan sebagainya itu masih tanda silang. Sebelum tanda centang, apakah harus mengisi data dulu baru centang atau bagaimana Pak? Terima kasih. Tanda silang, jangan ditutup dulu Bapak, supaya jelas. Tanda silang seperti apa Pak? Di kuesioner Pak, di pengisian kuesioner. Di sini terus? Terus di situ kan ada tanda centang kalau di Bapak, kalau di saya tandanya silang, itu kenapa Pak kira-kira? Oh iya, tanda silang itu karena belum dilakukan proses pengisian Bapak. Oh, jadi kalau sudah mencapai 100% baru nanti tanda silangnya hilang menjadi tanda centang Pak. Tapi ketika ini diklik progres atau pengisian kuesionernya tidak bisa diklik Pak, gimana? Coba isi aja dulu Pak. Sudah mencapai 100% belum Pak pengisiannya? Enggak, soalnya di sini di inputan kuesioner itu tidak bisa diklik, entah itu progres pengisian kuesioner ataupun pengisian kuesioner. Oh ya, ini Pak, tadi sesuai dengan urutannya, nih Bapak saya ulang kembali ya Pak ya. Yang pertama setelah Bapak login, ini melakukan pengisian melengkapi ya Pak ya, karena memang data-datanya ini sudah ada di ini melengkapi identitas sekolah, kemudian kompetensi keahlian, dan rombongan belajar. Kemudian cetak terlebih dahulu fakta integritasnya Pak dengan cara mencentang ini. Sudah. Oh iya. Oke, siap. Jadi memang ini berdasarkan hasil diskusi sih sebetulnya. Idealnya kan kalau dulu itu seperti penjaminan mutu yang mohon maaf yang di bawah LPMP itu kan dulu memang fakta integritas atau setelah fakta integritas itu kan biasanya terakhir ya Pak ya setelah melakukan pengisian. Ini memang sengaja ya makanya awal seperti itu ya Pak. Jadi centang dulu Pak, ini Pak, centang cetak fakta integritas, kemudian nanti semua kuesionernya akan terbuka seperti itu. Oh, berarti ngisi data dulu, kemudian nanti fakta integritasnya dicetak, baru akan centang biru begitu ya di kuesioner. Dan bisa siap terima kasih. Siap, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, mari Pak, silakan. Iya Pak, jadi ini seperti yang kasus kemarin-kemarin Bapak dan Ibu, itu sebelum ngisi instrumen itu memang harus cetak fakta integritas dulu.
baru bisa mengisi instrumen. Ya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah antri ini dari SMKS Tekstil Medan atau mana nih? Dipersilahkan Pak. Monggo dari SMKS Tekstil Medan. Halo. Kalau belum kita lewati dulu dari Pak Heri Adi Nugroho, dipersilahkan Pak. Ini yang sudah raise hand. Monggo silahkan kalau mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Ini mau tanya untuk tab kompetensi keahlian, Bu. Ini kan sekolah kita cuma ada 3. Ini yang masuk itu nama bidang keahliannya juga masuk. Ini apa yang lain boleh dihapus saja ya, Bu? Terima kasih. Mana Pak? Ya di identitas sekolah ya Pak ya? Ya, data sekolah, Pak. Data sekolah, kompetensi keahlian ya? Ya. Ini kan bidang keahliannya juga masuk, Pak. Oh, dihapus saja Pak. Kalau memang cuma 3, yang nggak adanya dihapus saja, nggak apa-apa. Oke. Pak, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mari. Oke, silakan. Ya. Oke, berikutnya untuk yang sudah raise hand dari SMK Kristen 1, mana ya ini kurang. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Bapak Sugiono dari SMK 1 Magelang. Saya ingin bertanya Pak, untuk fakta integritas itu kepala sekolah saya itu masih isoman, baru saja isoman. Terus nanti yang tanda tangan siapa Pak? Terima kasih. Begini Pak, itu kan pengecualian Pak ya. Kita juga tidak bisa ini. Kemudian saya kira kalau memang sudah mendapat izin dari kepala sekolah, sepertinya diskusikan terlebih dahulu saja instrumennya Pak. Bapak download dulu instrumennya, diskusikan terlebih dahulu. Urusan penandatanganan kan itu kan bisa nanti ya, bisa nanti dan tidak ada proses upload apa-apa kok. Jadi fakta integritas itu hanya disimpan sebagai dokumen sekolah Pak. Oh iya, iya. Nah, jadi tidak ada proses upload segala macam. Kita tidak mau mempersulit itu. Jadi tidak ada proses apa-apa ya. Jadi tanda tangan itu bisa belakangan. Kalau sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah bahwa kita akan melakukan proses pengisian instrumen pada aplikasi penjaminan mutu dan dianggap memang walaupun tidak hadir atau mungkin ya bisa secara daring ya. Kalau bisa secara daring, diskusikan saja dulu instrumennya. Kalau urusan tanda tangan itu bisa belakangan karena tidak ada proses upload apa-apa Pak di aplikasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mari. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang dari chat ya dari Bapak Supri Widianto dari SMKN 8 Purworejo. Mungkin tadi sudah dijawab nggih. Untuk data kompetensi keahlian sudah terisi banyak sekali rombel yang sama dan datanya jumlah rombel masih 0. Pertanyaannya, apakah data kompetensi keahlian itu bisa dihapus tidak Pak? Kemudian sekalian ya Pak ya, ini dari SMKN 1 mana itu? Ngabla atau mana itu? Apakah pengisian instrumen per kompetensi keahlian? Itu Pak mohon dijelaskan. Baik. Yang pertama dulu. Jadi proses pengisiannya biasanya double-double ya. Mungkin double-double untuk kompetensi keahlian. Bapak dan Ibu, maaf Bu, saya izin share kembali aplikasi ya Bu ya, supaya jelas nanti teman-teman bisa melihatnya. Saya izin share aplikasi dulu. Nah, ini apabila di sini double-double, misalkan ya terlanjur proses pengisiannya, Bapak dan Ibu, ini ada icon ballpoint atau ya gambar pulpen lah istilah saya, gambar pulpen sengaja saya sediakan. Fungsinya ini untuk menghapus Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa hapus di sini atau didiamkan saja, nggak apa-apa. Kalau memang ini nggak jadi masalah. Tapi ya supaya kelihatannya mungkin lebih elegan atau rapi ya ini bisa dihapus seperti itu. Jadi ada tombol pen di sini, Bapak dan Ibu bisa melakukan proses hapus. Ya, yang pertama. Yang kedua, aduh lupa lagi tadi saya pertanyaannya apa ya? Apakah dalam pengisian instrumen itu per kompetensi keahlian Pak? Oh tidak, yang dipotret kita satuan pendidikan.
Ya, yang dipotret itu satuan pendidikan. Jadi secara keseluruhan. Jadi nanti di telaah dokumennya itu tidak terkunci atau tidak terpaku dalam satu kompetensi kalian, enggak. Ya. Kalau memang misalkan, oh baru ada sekitar 3 sampai 4 guru produktif misalkan yang sudah melakukan proses atau pendidikan atau sertifikasi di industri misalkan, ya. Oh, itu boleh itu dimasukkan. Sudah berapa persen yang masuk, sertifikatnya ada atau tidak. Jadi nanti pada saat khawatir dijadikan sampling oleh balai besar untuk melakukan proses verifikasi, jadi sertifikat tersebut bisa diperlihatkan seperti itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari ruang chat. Ini sudah terjawab ya Bapak dari SMK Muhammadiyah. Data komponen input ya, yang tadi berarti harus diisi data sekolahnya, baru cetak fakta integritas, baru isi instrumennya. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana isian kurikulum SMKPK yang berbeda antara kelas 10 dan kelas 11 atau 12? Mohon dijawab Pak. Ini dari SMK Negeri 1 Magelang. Dipersilakan Pak. Oke, SMK Negeri 3 Magelang, yang pertama saya sampaikan bahwa untuk SMKPK itu linknya memang terpisah Pak, tersendiri ya. Yang pertama. Yang kedua, memang diisi dengan kompetensi keahlian yang lama saja, karena memang Dapodik juga saat ini masih melakukan pemetaan kan, masih melakukan pemetaan, artinya ya referensinya masih tapi kayaknya udah rilis nih, udah dipersiapkan. Tapi untuk sementara ini SMKPK silakan mengisi kurikulum untuk SMK Magelang tetap memilih kurikulum revisi 2013 karena memang referensinya saat ini belum disediakan di aplikasi. Oke. Baik. Ini Pak, untuk yang isian kurikulum yang kelas 10 itu apakah berbeda dengan yang kelas 11 atau 12? Sama kayaknya. Sama. Kalau sekarang sama, iya. Sama. Kalau dulu kan ada program, kan dulu program keahlian misalkan teknik komputer dan informatika. Kalau saat ini enggak, kayaknya sama. Saya lihat di Dapodik juga sama. Saya cek dulu. Nah ini Bapak ada pertanyaan ya dari apakah bagi sekolah, apakah pengisiannya di domain yang sekolah TK apa menggunakan IP address? Khusus jadi yang PK ya, itu jadi untuk pengisian SMK mohon dijelaskan Pak untuk apa linknya supaya apa IP tidak address salah ya. atau Pak? Baik Bu, sebentar supaya tidak salah. Saya share screen. Saya ulang kembali supaya jelas kepada Ibu. Pada saat Bapak Ibu mengakses domain manapun dan IP manapun akan ada pop-up seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu merasa, jadi ini dibaca Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi mohon dengan sangat ini dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan proses login. Ya, yang pertama untuk sekolah PK silakan menggunakan domain penjaminan mutu.ditpsmk.net. Ini khusus untuk SMK PK. Bapak dan Ibu yang non PK, mohon maaf ya, bukan memilah-memilih, sebetulnya bukan. Ini sama aja isian instrumennya juga antara PK dan non PK itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan, hanya saja di sektor ya. SMK PK itu punya sektor, misalkan ya sektornya sektor apa, misalkan ya apa caregiver atau hospitality atau konstruksi dan lain sebagainya. Hanya perbedaannya itu aja. Untuk isian instrumen itu sama saja. Ya. Kenapa kami pisahkan? Saat ini SMK PK itu kurang lebih ada sekitar 901 ya. Hampir mendekati 1000. Kalau kita gabungan ke sini khawatir memang terkendala di server, makanya memang menggunakan servernya direktorat. Ya. Jadi khusus untuk PK itu menggunakan domain penjaminan mutu.ditpsmk.net. Itu. Untuk yang non PK silakan menggunakan domain atau maaf IP sesuai dengan apa ya, sesuai dengan binaan balai dan provinsinya, yang pokok itu provinsinya ya, provinsinya, jangan sampai ke nyasar ke
ke provinsi lain atau ke IP yang memang khusus untuk untuk provinsi lain. Ya. Saya kira jelas Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk PK itu menggunakan domain penjaminan mutu.psmk.net. Jadi tidak usah mengisian. Toh nanti ujung-ujungnya sebetulnya Bapak dan Ibu nanti ini digabung jadi satu kesatuan. Ya. Setelah tuntas 100% dari 14.000 SMK di Indonesia melakukan proses pengisian, nanti rapornya ini digabung Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, nanti digabung dalam satu domain, mungkin ya syukur-syukur nanti pakai domainnya Direktorat SMK. Seperti itu. Sekarang memang dipecah itu hanya untuk mensiasati saja sebetulnya. Tapi tetap saya tetap harus melakukan pengisian menggunakan IP sesuai dengan provinsinya masing-masing. Ya. Saya kira jelas ya Ibu ya. Ya, jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi waktu mau login itu jangan sampai salah, termasuk yang di Jawa Tengah maupun DIY itu pakai yang laman pertama atau kedua, tapi sudah ada ketentuannya. Pertama ya. Bapak dan Ibu. Pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini Bapak, nah ini apakah fakta integritas bisa langsung di-download? Kemudian sekalian ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Kemudian bagaimana cara mengganti password? Kemudian satu lagi, untuk mengisi aplikasinya berarti tidak harus sekarang. Ya jelas Pak, ini kan harus didiskusikan ya. Untuk yang ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arifin. Nah itu Pak, dua dulu itu Pak. Jadi apakah fakta integritas bisa di-download dan bagaimana cara mengganti password? Berarti ini memang nanti password. Sebetulnya penggantian password itu nanti sesi setelah Jumat ada kan Bu ya? Sekarang sampai jam berapa? Halo, Ibu. Oke. Pertama, setelah kita melakukan login, nah di sini ada profil pengguna Bapak dan Ibu. Nah di profil pengguna ini kita bisa melakukan proses penggantian password. Ya. Sekali lagi ada di profil pengguna. Sebetulnya kami akan ngurut ini nanti gitu kan, akan kami bahas termasuk pusat-pusat undahan di sini akan kami bahas penggantian password ini setelah selesai Jumat. Sekali lagi ini ada di profil pengguna ya, ada di profil pengguna di sini. Sandi saat ini apa, sandi baru apa, konfirmasi sandi apa. Kemudian apakah bisa mendownload fakta integritas? Bisa dengan satu catatan fakta integritas yaitu mengisi identitas sekolah terlebih dahulu. Itu syarat mutlaknya itu ya. Setelah mengisi identitas sekolah, kemudian Pak Arifin masih belum kedengaran suaranya. Sudah jelas Bu? Bapak Ibu yang lain apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, saya ulang kembali. Yang pertama, tadinya nanti ini akan dibahas setelah sholat Jumat ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama untuk penggantian password. Ini memang sifatnya ya harus supaya memang tidak diakses ya ke orang lain. Ini ada di profil pengguna, ada di menu profil pengguna. Tadinya kan saya ngurut ya beranda sekolah pakai integritas, kuesioner, kemudian ini sampai profil pengguna sampai pusat unduhan terakhir. Sekali lagi ada di profil pengguna. Kemudian apakah bisa mencetak fakta mencetak fakta integritas? Bisa ya. Sangat bisa mencetak fakta integritas dengan satu catatan, mengisi terlebih dahulu identitas, melengkapi terlebih dahulu identitas sekolah atau data-data sekolah. Kalau sudah diisi, silakan klik identitas,
ya dicentang kemudian cetak fakta integritas. Oke, ada lagi? Izin bertanya, apabila nanti setelah selesai mengirimkan raport mutu untuk tindak lanjut selanjutnya, apakah nanti ada tinjauan langsung ke sekolah? Terima kasih. Ya mungkin ada, kalau kena sasaran nanti pastinya kena sasaran ini sebagai sasaran sampel ya, sebagai sasaran sampling proses supervisi, mungkin itu kewenangannya ada di balai. Sudah pukul 11:30, Ibu apakah sudah bisa untuk sholat Jumat ini? Halo Ibu? Halo. Ibu? Halo. Halo. Ya. Gimana ini sudah hampir ini ya, Bapak Ibu? Nanti mungkin dilanjut lagi ya, atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin. Nanti kita lanjut lagi jam 13 dan mohon Bapak dan Ibu nanti bisa ada waktu istirahat ini bisa mencoba mengisi masuk di aplikasinya. Kemudian nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan nanti setelah jam 13. Untuk Bapak dan Ibu yang nanti bersamaan ya, nanti yang bersamaan dengan ada sosialisasi Dapodik dari Ditjen Vokasi, dipersilahkan. Untuk yang tidak ada berkepentingan di acara tersebut, nanti mohon bisa bergabung di room ini nanti pada pukul 13. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita istirahat dulu. Monggo dipersilahkan untuk yang mau meninggalkan room dulu, dipersilahkan nanti gabung lagi di room ini